Hai sahabat Universe. Selamat datang kembali di Universe Insight, tempat kamu menjelajahi alam semesta dan sekitarnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas sisi gelap eksplorasi ruang angkasa, bagaimana misi-misi kita mempengaruhi alam semesta. Eksplorasi ruang angkasa telah menjadi upaya manusia yang paling penting sejak awal peradaban. Keingintahuan kita tentang alam semesta telah menuntun kita untuk menciptakan teknologi canggih yang bisa menjelajah keluar planet kita. Eksplorasi ruang angkasa telah menjadi salah satu prestasi terbesar dalam sejarah manusia. Dari pengiriman satelit ke misi luar angkasa hingga pendaratan di bulan, manusia telah mengarahkan pandangan mereka keluar planet bumi. Namun, ketika kita menjelajahi ruang angkasa, dampak dari misi kita ini memiliki konsekuensi signifikan yang tidak dapat diabaikan. Jadi, mari kita pelajari topik ini dan jelajahi sisi gelap eksplorasi ruang angkasa. Salah satu dampak yang paling signifikan dari eksplorasi ruang angkasa adalah puing-puing ruang angkasa, atau bisa dibilang sampah antariksa. Sampah antariksa merujuk pada benda-benda buatan manusia yang tidak lagi berfungsi dan masih mengorbit di sekitar bumi. Benda-benda itu termasuk pesawat ruang angkasa yang ditinggalkan, bagian roket yang dibuang, dan bahkan puing-puing yang dihasilkan dari tabrakan yang tidak disengaja. Situasinya semakin memburuk setiap tahun. Dengan semakin banyaknya satelit yang diluncurkan, dan misi antariksa lainnya, jumlah sampah antariksa di orbit meningkat dengan cepat. Setiap kali satelit baru diluncurkan, satelit tersebut menambah jumlah objek yang ada di orbit. Dan ketika potongan-potongan puing bertabrakan, satu sama lain, mereka akan hancur, menciptakan lebih banyak puing-puing lagi. Benda-benda ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap misi lain nantinya di luar angkasa. Misi-misi ini telah meninggalkan masalah yang terus berkembang yang mengancam keberadaan kita. Bahaya puing-puing antariksa tidak hanya terletak pada ancaman langsung yang ditimbulkannya terhadap satelit dan misi antariksa yang sedang beroperasi, tetapi juga pada efek jangka panjang yang ditimbulkannya terhadap kemampuan kita untuk menjelajahi antariksa. Neil deGrasse Tyson mengatakan, jika kita tidak mengendalikan jumlah puing-puing yang kita letakkan di orbit, maka kita berisiko menciptakan reaksi berantai puing-puing yang dikenal sebagai sindrom Kessler, yang pada dasarnya akan membuat mustahil untuk meluncurkan apapun keluar angkasa untuk generasi mendatang. Sampah antariksa berlomba mengelilingi planet ini dengan kecepatan hingga 8 km atau 5 mil per detik. Kecepatan tumbukan bisa mencapai 15 km per detik, atau 10 kali lebih cepat dari peluru di bumi. Ilmuwan NASA memperkirakan bahwa sebuah kelereng dapat menabrak objek lain dengan kekuatan sebesar bola bowling yang melaju dengan kecepatan 483 km atau 300 mil per jam. Badan Antariksa Eropa, atau ESA, memperkirakan bahwa sekitar 36.500 keping puing yang lebih besar dari 10 cm atau 4 inci sekarang mengorbit bumi. Ada sekitar 1 juta keping dengan diameter antara 1 dan 10 cm. Lebih dari 300 juta keping sampah yang masih lebih kecil juga berada di ruang angkasa. Konsekuensi dari puing-puing antariksa bahkan bisa berdampak pada kita di bumi. Ketika puing-puing itu jatuh kembali ke bumi, puing-puing itu bisa menyebabkan kerusakan atau cedera. Para ilmuwan secara aktif mempelajari sampah antariksa untuk lebih memahami perilakunya dan mengembangkan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah merancang pesawat ruang angkasa dan satelit agar lebih berkelanjutan dan tidak mudah hancur atau menjadi puing-puing setelah tidak lagi beroperasi. Solusi lainnya adalah secara aktif menyingkirkan puing-puing dari orbit dengan menggunakan alat seperti jaring antariksa atau tombak. Terlepas dari upaya-upaya ini, sampah antariksa terus menjadi tantangan besar bagi eksplorasi antariksa dan keselamatan planet kita.
Tergantung pada kita untuk mengambil tindakan dan memastikan masa depan yang berkelanjutan untuk eksplorasi ruang angkasa dan keselamatan planet kita. Tetangga terdekat kita, Bulan, telah memikat dan membuat manusia terpesona selama berabad-abad. Mulai dari teleskop Galileo hingga misi Apollo, manusia telah menjelajahi dan mempelajari bulan sejak lama. Selain sampah antariksa, bulan juga dipengaruhi oleh eksplorasi antariksa yang dilakukan manusia. Pada tahun 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang berjalan di bulan. Peristiwa bersejarah ini disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia dan mengubah cara berpikir kita tentang tempat kita di alam semesta. Total, ada 6 misi pendaratan, dan dalam setiap misi, mereka meninggalkan beberapa peralatan dan perlengkapan mereka. Dan setiap kali manusia mendarat di bulan, mereka menyebabkan gangguan di permukaannya, meninggalkan kawah-kawah kecil di sana. Hal ini dapat menyebabkan efek yang keras dan signifikan terhadap kondisi alami bulan yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Selain itu, pengangkatan atau gangguan pada lapisan alami bulan dapat menyebabkan dampak pada bumi atau planet lain. Saat ini, kita bisa mempelajari bulan dengan lebih detail daripada sebelumnya berkat teknologi modern. Lunar Reconnaissance, orbiter milik NASA yang telah mengorbit bulan sejak tahun 2009, mampu mengambil gambar dan pengukuran permukaan bulan secara terperinci. Dan di tahun-tahun mendatang, manusia akan kembali ke bulan sebagai bagian dari program Artemis. Kali ini, bukan hanya untuk meninggalkan jejak kaki, tapi juga untuk membangun kehadiran manusia secara permanen di bulan, dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk eksplorasi antariksa lebih lanjut. Namun, dalam merencanakan masa depan, penting untuk mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan oleh manusia terhadap lingkungan bulan. Tidak seperti di bumi, lingkungan bulan sangat rapuh dan mudah terganggu. Perubahan apapun yang dilakukan oleh manusia bisa berdampak jangka panjang. Jadi, saat kita terus mengeksplorasi dan mempelajari tetangga terdekat kita ini, sebaiknya perlu diingat untuk melakukannya secara bertanggung jawab dan berusaha untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan bulan. Saat kita terus menjelajahi lebih banyak lagi ruang angkasa, penting bagi kita mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kita tidak mencemari planet lain, atau membawa organisme berbahaya kembali ke bumi. Hal ini penting, karena kita bisa saja, secara tidak sengaja maupun sengaja, mencemari planet kita sendiri dengan organisme berbahaya dari luar bumi, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berupaya mengurangi resiko ini, terutama dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah misi. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk melindungi planet kita, atau biasa disebut protokol perlindungan planet. Perlindungan planet adalah seperangkat pedoman dan tindakan yang diterapkan untuk mencegah kontaminasi planet, bulan, dan benda-benda angkasa lainnya di luar angkasa dengan organisme bumi. Tujuan perlindungan planet adalah untuk memastikan bahwa kontaminasi biologis apapun tidak membahayakan eksplorasi ilmiah di masa depan, atau potensi keberadaan kehidupan di luar bumi. Oleh karena itu, untuk keberlangsungan penelitian di masa yang akan datang, maka diperlukan langkah-langkah perlindungan planet yang dibagi menjadi 2 kategori utama, yakni kontaminasi ke depan dan kontaminasi ke belakang. Kontaminasi ke depan berkaitan dengan pencegahan kontaminasi planet lain, dan benda-benda angkasa dari bumi. Langkah-langkah yang diambil termasuk sterilisasi pesawat ruang angkasa, peralatan, dan pakaian astronot. Proses sterilisasi ini melibatkan penggunaan panas, atau bahan kimia, untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin ada di pesawat ruang angkasa yang dimaksudkan untuk perjalanan ruang angkasa. Kontaminasi ke belakang, di sisi lain, berkaitan dengan perlindungan bumi dari kontaminasi yang dibawa kembali dari benda-benda angkasa. Langkah-langkah yang diambil termasuk memastikan bahwa semua materi yang dibawa kembali ke bumi ditampung dan dikarantina
hingga dapat dipelajari secara menyeluruh untuk menentukan apakah materi tersebut berbahaya atau tidak. Kesimpulannya, perlindungan planet adalah aspek penting dari eksplorasi ruang angkasa yang tidak boleh diabaikan. Manfaat potensial dari penjelajahan dan penemuan planet lain dan alam semesta sangatlah besar, tetapi juga memiliki resiko yang membutuhkan pengelolaan yang cermat. Kemungkinan menemukan kehidupan di luar bumi, pemahaman tentang asal-usul alam semesta, dan tempat kita di dalamnya, membuat perlindungan planet menjadi sangat penting. Sisi gelap berikutnya, yaitu tentang penambangan luar angkasa. Penambangan luar angkasa adalah konsep memanen mineral dan sumber daya berharga dari planet lain, asteroid, dan bulan. Hal ini telah lama diyakini sebagai perbatasan berikutnya untuk eksplorasi manusia dan pembangunan ekonomi. Manfaat utama penambangan luar angkasa dapat dikaitkan dengan potensi ekonominya. Sumber daya yang ditemukan di luar angkasa dianggap sangat berharga, dengan beberapa asteroid berpotensi mengandung lebih banyak platinum daripada yang pernah ditambang di bumi. Penambangan sumber daya ini dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan di bumi. Menyediakan peluang kerja baru dan sumber daya yang berpotensi membantu mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri ekstraktif seperti pertambangan. Manfaat potensial dari penambangan antariksa juga terkait dengan eksplorasi antariksa. Keberhasilan pengembangan teknologi penambangan ruang angkasa dapat mengarah pada penemuan-penemuan sumber daya baru dan berharga di ruang angkasa dan memberikan kemungkinan eksplorasi yang lebih luas. Namun, ada juga kekhawatiran yang signifikan atas potensi dampak terhadap benda-benda angkasa dan ekosistem. Hal ini dapat menjadi bencana karena berbagai alasan seperti melemahkan fondasi planet atau bulan, mempengaruhi habitatnya, dan yang lebih penting lagi, hal ini dapat menyebabkan hilangnya objek langka dan berharga tersebut. Kesimpulannya, eksplorasi ruang angkasa adalah kegiatan yang indah dan mengasyikkan. Tetapi, dengan momen-momen indah tersebut, ada kekurangan yang signifikan yang dapat membahayakan upaya kita. Dari puing-puing ruang angkasa, pelanggaran perlindungan planet, hingga penambangan luar angkasa, dan potensi dampak bencana dari misi kita, tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab kita, untuk membatasi dampak, dan menerapkan aturan, setidaknya melindungi planet kita, dan melestarikan benda-benda angkasa lainnya, untuk eksplorasi oleh generasi di masa depan. Eksplorasi ruang angkasa harus menyeimbangkan potensi manfaatnya dengan kemungkinan dampak negatifnya untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi manusia dan alam semesta. Kalau sahabat Universe menikmati video ini, tekan tombol like dan tinggalin komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe Universe Insight untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih dukungannya sahabat Universe, dan terima kasih sudah menonton.